Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa qul rabbi a'udzubika min hamaziris syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di tempat ini. Mudah-mudahan ini adalah tanda bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW memberi syafaat kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala mulai artinya menarik kita ke dalam keridhoannya. Karena tidaklah seseorang itu ikhlas duduk di dalam majelis ilmu kecuali memang orang itu adalah orang pilihan. Memang artinya orang ini dipilih oleh Tuhan sehingga dia benar-benar ikhlas, tidak karena terpaksa, tidak karena ikut-ikutan, tetapi dari hatinya. Dan semuanya itu bersumber juga daripada ilmu. Sudah kita ketahui bahwasanya minggu tadi Rasulullah SAW bersabda, ya Rasulullahu ibadah yaumal qiyamah. Membangkitkan Allah Subhanahu wa taala akan segala orang abid pada hari kiamat, ditanding dengan orang yang alim dan para ulama. Jaraknya 100 tahun 100, dan setiap, bukan 100 tahun tapi 100, setiap 1 tahun jarak kurang lebih 70 tahun. Nah, jadi kemarin itu ulun contohkan ke dalam pembelajaran Quran, karena kita di sini Quran. Jadi hari ini ulun contohkan lagi tentang Al-Quran. Quran ini adalah kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang baru, tetapi dia adalah kalam Allah Subhanahu wa taala dalam muqaddimnya. Bukan makhluk. Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hambal dulu waktu nuzulul Quran semalam dikisahkan, sampai-sampai kayak di sini juga, sampai-sampai dia dihukum karena mempertahankan bahwasanya Quran itu adalah qadim, kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalam, bukan makhluk, tapi dia kalam Allah Subhanahu wa taala, kalamullah. Makanya bila orang ini mau belajar, mau mengamalkan, mau bercabur di dalam Quran, itu adalah termasuk keluarga Tuhan, keluarga Allah Subhanahu wa taala. Khairukum man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik orang, ujar Nabi, bukan pangkat jabatannya tinggi, bukan bisi harta,
Bisi tanah 10 hektar, bukan. Kebun siden jar 3 hektar itu orang yang paling baik. Tetapi ujar Nabi, orang yang paling baik itu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Artinya belajar pun termasuk daripada ini derajat yang paling bawah daripada kemuliaan orang yang bersama Quran. Nah, jadi hari ini contoh akan tentang ahkamul isti'azah wal basmalah. Hukum membaca isti'azah dan basmalah. Jadi hukum membaca isti'azah dan basmalah ini ada berapa? Siapa yang tahu ada berapa? Ada 4 macam. Ada 4 macam. Yang pertama membacanya satu persatu. Satu persatu. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi satu-satu, tenang membacanya. Satu-satu. Bawa tenang dulu. Bang, musuh harat. Jadi satu persatu dulu. Yang kedua menyambung basmalah dengan surah saja. Jadi isti'azahnya langsung berpisah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Milhamdulillah. Kenapa? Karena di situ ada diawali dengan alif lam. Disambung langsung. Ini contohnya ke dalam surah Al-Fatihah. Jadi yang kedua menyambung basmalah dengan surah. Isti'azah dipisah. Yang pertama tadi apa? Satu persatu. Yang kedua menyambung basmalah dengan surah aja. Yang ketiga menyambung isti'azah dan basmalah saja. Nah, yang ketiga isti'azah dan basmalahnya disambung, surahnya dipisah. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Disambung isti'azah dan basmalahnya. Anyar alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keempat disambung ke tiganya. Isti'azah, basmalah dan surah. Ketiga-tiganya disambung. Ini yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi ini harus tahu karena ini tata caranya. Ini kan sehari-hari terpakai. Baik pada saat kita ini majelis Al-Fatihah orang berselamatan Al-Fatihah, sembahyang Al-Fatihah, cuma kada tahu tata cara membaca yang baik dan benarnya. Nah, jadi inilah ahkamul isti'azah wal basmalah. Ada 4 macam tata cara membaca a'udzubillah basmalahnya. Yang pertama tadi apa? Satu persatu. Yang kedua basmalah, bismillah disambung dengan surah. Yang ketiga a'udzubillah isti'azah dan basmalahnya, surahnya dipisah. Yang keempat sambung ketiga-tiganya. Mari kita baca. Yang pertama diputus satu persatu. Apa bahasa Inggrisnya tuh? One by one. Nah, one by one. Tahu lah pian? Ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua cukup ya contoh aja, kalau usah dibaca Fatihah sebukuannya.
Yang kedua, menyambung basmalah dengan surah aja. A'udzubillahnya dipisah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi yang kedua itu basmalah dengan surah yang disambung, isti'azahnya dipisah. Yang ketiga, menyambung isti'azah dan basmalahnya, surahnya dipisah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang keempat terakhir, menyambung isti'azah, basmalah dan surah saja, ketiga-tiganya. Menyambung basmalah, isti'azah, basmalah dan surah, tiga-tiganya disambung. Ya, mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jadi ini adalah empat macam cara hukum daripada isti'azah dan basmalah. Nah, lebih jelasnya itu waktu belajar Quran di sini. Ini yang bisa disampaikan secara umum. Inilah kalamullah, kalam Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi yang lain-lain. Apa seperti misal makharijul huruf. Makharijul huruf kita pasihkan, jangan terbawa logat bahasaan sehari-hari. Kenapa? Ya bisa salah. Ar-Rahmanir-Rahim ya sudah. Alam taro kaifa fa'ala. Nya kada sampai yang nyambat F. Mun bahasa daerah F itu bisa hilang. Padahal di dalam huruf hijaiyah tidak mengenal huruf yang ada F. Bukan apa dibaca Pak. Gairil apa waladulin nya O jadi U. Tolah mau bahasa daerah tuh bawa ke dalam bahasa Nah, jadi jangan dibawa, agar artinya ini benar-benar jadi di dalam diri kita kalamullah ini lah. Supaya jadi keluarga Allah ini, bacaan harus bujur. Lalu bawa. Kenapa jadi kada mau tenang, kada mau damai? Salah bacaannya. Bacaan salah. Astagfirullah pakai kaf. Istighfar pakai kaf. Ya Allah, kafirakan aku. Astagfirullah untuk minta kafir artinya. Astaga pakai gain. Nah, salah baca. Ya. Nah, jadi artinya mari benahi. Kenapa? Karena bawa betenang dulu, jangan dikarasi musuh harat. Nah, jadi mudah-mudahan benar-benar, mudah-mudahan ini dapat kita pahami, dapat kita pelajari benar-benar agar meresap kalamullah ini, supaya kita menjadi keluarga Allah Subhanahu wa taala. Karena orang ahlul Quran itu adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala, dan pasti dijamin dosa-dosanya diampuni asal benar-benar menjadi keluarga Tuhan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ulun mohon maaf lahir batin pertemuan kita hari ini. Ala haziniyah walaikuliyatin sulih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan diri kita, kedua orang tua kita, guru-guru kita, dengan berkat Al-Qur'an dan berkat kalamullah Subhanahu wa taala, dan memperbaiki keadaan kita di dunia ini sampai alam barzah dan akhirat nanti. Ala haziniyah walaikuliyatin sulih. Sering Nabi baca sambung ketiga-tiganya. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله بها يا الله بها يا الله من حسن الخاتمة
Allah biha ya Allah biha ya Allah bil husnil khatimah Allah biha ya Allah biha ya Allah bil husnil khatimah bila ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.